Shalom dan salam damai semua saudara dan saudari yang terkasih dalam Kristus. Bertemu kembali bersama saya dalam renungan audio santapan firman Tuhan hari ini bersamaan dengan hari Selasa 6 September 2022. Bacaan Injil hari ini dipetik daripada Injil Lukas 6 ayat 12 hingga 19. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus mendaki sebuah bukit untuk berdoa. Semalam-malaman ia berdoa kepada Allah. Keesokan harinya ketika siang, ia memanggil murid-muridnya dan memilih dari antara mereka 12 orang yang disebutnya rasul. Mereka itu ialah Simon yang juga diberi nama Petrus dan Andreas, saudara Simon, Yakobus dan Yohanes, Filipus dan Bartolomeus, Matius dan Thomas, Yakobus anak Alfius, dan Simon yang disebut orang Zilot, Yudas anak Yakobus, dan Yudas Iskariot yang kemudian menjadi pengkhianat. Lalu Yesus turun bersama mereka dan berhenti pada suatu tempat yang datar. Di situ berkumpul sejumlah besar dari murid-muridnya dan banyak orang lain yang datang dari seluruh Yudea dan dari Yerusalem dan dari daerah pantai Tirus dan Sidon. Mereka datang untuk mendengarkan dia dan untuk disembuhkan dari penyakit mereka. Juga mereka yang kerasukan roh-roh jahat mendapat kesembuhan. Dan orang banyak itu berusaha menjamah dia, sebab daripadanya keluar suatu kuasa dan semua orang itu disembuhkannya. Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Saudara dan saudari yang dikasihi Tuhan, dalam pewartaan Injil sebentar tadi, mengajak kita merenungkan makna dari kehidupan para rasul dan bagaimana kehidupan mereka menjadi sebahagian dari kehidupan kita. Pada inti dari kehidupan para rasul adalah semangat pengabdian. Pengabdian berarti suatu perjuangan untuk meninggalkan keegoan diri sendiri dan mahu bersatu dengan kehidupan baru di dalam Allah untuk kepentingan ramai orang. Saudara-saudariku yang terkasih, pengabdian juga berarti siap untuk memberikan hidup kita dengan penuh semangat dan pengorbanan untuk menerima panggilan dan pengutusan dari Yang Maha Kuasa. Dalam Injil Tuhan ini juga, kita mendengar bagaimana Yesus berada di sebuah bukit semalam-malaman untuk berdoa bagi memutuskan siapakah orang-orang yang terbaik untuk mendampinginya dalam mewartakan kerajaan Allah. Yesus sentiasa menjalin relasinya yang baik dengan Tuhan dalam setiap tindakannya. Kita juga diajak untuk melibatkan dan mengandalkan Allah dalam apa juga yang kita lakukan dan dalam setiap hal serta keputusan yang kita lakukan. Saudara dan saudari, melalui kehidupan para rasul ini, kita ingin belajar bagaimana menjadi orang-orang yang siap untuk menjadi pelayan Tuhan. Semangat pengabdian Kristiani sebenarnya telah dinyatakan melalui kehidupan para rasul. Mereka mengikuti Yesus dengan sukarela. Mereka juga mengikuti Yesus dengan semangat pengabdian dan semangat pelayanan seutuhnya. Dan inilah semangat kerasulan yang mau kita contohi dan teladani sebenarnya. Maka sentiasalah kita berdoa kepada Yang Maha Kuasa agar setiap keputusan kita adalah atas penyertaan Allah. Saudara dan saudari, ada 3 perkara yang boleh kita amalkan melalui ciri-ciri hidup kerasulan ini. Yang pertama, kita harus mengandalkan Allah dan membiarkan Allah turut serta dalam mengambil sebarang keputusan yang kita lakukan. Yang kedua,
siap untuk senantiasa hadir dalam kehidupan sesama kita, mendengar, menyerahkan kehidupan kita bagi Tuhan, dan hadir untuk mendengarkan firman Tuhan agar kita disembuhkan, baik jiwa maupun pikiran kita, supaya kita bebas dari pemikiran yang jahat. Dan yang ketiga, membawa kuasa Allah dalam kehidupan sesama dalam karya pengutusan. Saudara dan saudara yang terkasih, janganlah pernah jemu dan berputus asa dalam mewartakan kebaikan dan karya-karya Tuhan melalui pewartaan Injil maupun kesaksian hidup kita sendiri. Dan semoga kita semua dibimbing dan diberkati Tuhan dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.